Hai teman-teman, kali ini saya akan membuat video pendidikan. Untuk itu, sebelum menonton video ini, duduklah dengan rileks dan tenang karena kita akan membahas sesuatu yang sangat familiar bagi semua orang, terlebih bagi para pelajar, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah dua kata yang sering kita dengar, baik itu di sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Sebenarnya, apa sih itu otonomi daerah? Menurut Wikipedia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri, dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sedangkan menurut Benyamin Hussein dan Ateng Syarifuddin, pengertian otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Dan yang keempat adalah Ketetapan MPR RI Nomor 4/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, memberikan kesempatan kepada daerah mengatur daerahnya masing-masing, meringankan beban pemerintah pusat, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam, memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Nah, sekarang kita ke asas-asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ada 3, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas pembantuan. Yang pertama adalah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Yang kedua, asas desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Yang ketiga adalah asas pembantuan, adalah penugasan sebagai urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Contoh asas dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur. Jadi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada gubernur sebagai kepala daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam mensukseskan Asian Games. Setelah Asian Games selesai, gubernur akan membuat laporan kepada pemerintah pusat. Contoh asas desentralisasi adalah APBD untuk rakyat Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2014 memiliki program APBD untuk rakyat. Anggaran ini dialokasikan pada beberapa isu kerakyatan yang sifatnya sangat strategis, yaitu rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan,
peluang terbukanya kesempatan kerja yang terbatas, ketimpangan kemajuan antara daerah di Jawa Timur, daya beli masyarakat yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum pemerintah daerah mencerminkan pertumbuhan ekonomi di sektor yang lebih kecil. Program-program pemerintah Jawa Timur yang dilaksanakan selama masa pemerintahan beliau ini mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, perbaikan dalam hal pendampingan UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, renovasi untuk rumah peran warga negara Indonesia dalam proses pembangunan yang kurang layak huni, pemberian bantuan alat-alat pertanian untuk petani, dan lain sebagainya. Contoh asas pembantuan adalah pemerintah pusat membantu daerah yang tertinggal melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya tersebut. Dalam hal ini, badan otonom yang dimintai bantuan memiliki kewajiban untuk melakukan hal atau tugas dari badan otonom yang lebih tinggi kekuasaannya. Mereka diwajibkan karena berdasarkan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Daerah terikat untuk melakukan hal atau tugas dalam rangka memenuhi asas tugas pembantuan. Dampak otonomi daerah ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif otonomi daerah. Antara lain, sosial budaya lebih berkembang, pertahanan dan keamanan lebih terjamin, potensi daerah berkembang, daerah dapat lebih maju dan mudah mengelola sumber daya. Dan yang kedua adalah dampak negatif otonomi daerah. Antara lain, daerah mesti lambat berkembang, menyulur konflik antar daerah, pengawasan berkurang, sibuk dengan daerahnya sendiri, dan pejabat daerah bisa sewenang-wenangnya. Demikianlah video saya tentang otonomi daerah. Saya Markus Hansen Situmorang. Terima kasih dan sampai